Halo, Assalamualaikum. Apa kabar anak kelas 6 semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sekarang kita akan mempelajari IPAS kelas 6 bab 2, yaitu mengenai dampak terganggunya dan cara menjaga keseimbangan lingkungan. Terganggunya keseimbangan lingkungan dapat menimbulkan dampak serius bagi ekosistem dan makhluk hidup di dalamnya. Beberapa dampak yang dapat terjadi akibat ketidakseimbangan lingkungan antara lain sebagai berikut. 1. Hilangnya keanekaragaman hayati. Terganggunya ekosistem dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah dan keanekaragaman makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan. 2. Pencemaran lingkungan. Keseimbangan yang terganggu dapat menyebabkan peningkatan tingkat pencemaran lingkungan. Pencemaran udara, air, dan tanah dapat merugikan organisme hidup yang bergantung pada lingkungan tersebut. 3. Perubahan iklim. Keseimbangan lingkungan yang terganggu dapat berkontribusi terhadap perubahan iklim global. Deforestasi, emisi gas rumah kaca, dan aktivitas manusia lainnya dapat memengaruhi iklim di berbagai wilayah. 4. Kerusakan ekosistem. Gangguan keseimbangan lingkungan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, seperti lahan gundul, kekeringan, atau bahkan banjir yang dapat merugikan kehidupan di lingkungan sekitar. 5. Ketidakseimbangan rantai makanan. Jika suatu jenis makhluk hidup mengalami penurunan populasi akibat gangguan lingkungan, hal itu dapat memengaruhi rantai makanan dan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. 6. Kekurangan sumber daya. Terganggunya keseimbangan lingkungan dapat mengakibatkan berkurangnya sumber daya alam seperti air bersih, tanah subur, dan udara bersih. 7. Ancaman terhadap kesehatan manusia. Pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem juga dapat membahayakan kesehatan manusia melalui penyebaran penyakit dan paparan bahan kimia beracun. 8. Kerusakan lahan pertanian. Perubahan lingkungan dapat merugikan sektor pertanian karena adanya pengurangan lahan, kekurangan air, dan perubahan kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi. 9. Perubahan habitat. Terganggunya keseimbangan lingkungan dapat memaksa beberapa spesies makhluk hidup bermigrasi atau mengubah habitat, yang dapat menyebabkan persaingan dan konflik dengan spesies lain. Dan 10. Krisis air minum. Perubahan iklim dan polusi dapat berkontribusi terhadap krisis air minum seiring buruknya kualitas air dan menipisnya sumber daya air. Cara menjaga keseimbangan lingkungan. Yang pertama, menanam pohon. Pohon menghasilkan oksigen, mengurangi polusi udara, dan menyerap karbon dioksida. Pohon juga memberikan tempat tinggal bagi berbagai jenis hewan dan tumbuhan, serta menjaga kestabilan tanah dengan mencegah erosi. Yang kedua, mengurangi penggunaan kertas. Kita dapat mengurangi pemakaian kertas dengan menggunakan kertas bekas pakai yang salah satu sisinya kosong. Kita dapat memanfaatkan kertas untuk membuat catatan, sketsa, kertas pembungkus, membuat permainan, dan kerajinan tangan. Yang ketiga, menggunakan bahan alami. Bahan alami seperti air lemon atau cuka sebagai pengganti bahan kimia pembersih rumah tangga. Yang keempat, pemilahan sampah. Pilah sampah menjadi kategori yang berbeda,
seperti organik dan anorganik. Sampah organik dapat dimanfaatkan untuk dijadikan pupuk kompos, sementara sampah anorganik dapat didaur ulang. Yang kelima, mengurangi penggunaan plastik. Bawalah wadah atau kantong belanja sendiri saat berbelanja untuk mengurangi penggunaan kantong plastik atau kemasan sekali pakai. 6. Menjaga terumbu karang. Jangan menyentuh atau merusak terumbu karang ketika berenang atau melakukan kegiatan di laut. Jagalah kebersihan lingkungan pantai dan laut dengan tidak membuang sampah sembarangan di laut. Yang ketujuh, menghemat air dan listrik. Kita dapat membantu menghemat sumber daya alam dengan mematikan keran air saat tidak digunakan dan mematikan lampu atau perangkat elektronik yang tidak digunakan. Dan yang kedelapan, menggunakan energi ramah lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, kita dapat menggunakan energi yang berasal dari sumber-sumber ramah lingkungan, seperti bersepeda atau berjalan kaki. Gunakan peralatan elektronik yang berlogo hemat energi di rumah. Oke anak-anakku semua, demikian pembelajaran IPAS kita kali ini, yaitu mengenai dampak terganggunya dan cara menjaga keseimbangan lingkungan. Sekian, wassalamualaikum.